Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi min ahli duha wal wafa amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian jihadi ingkang insyaallah tansah dipun rahmati dening Allah. Sesarengan lagu rumiyin monggo kita nunjukaken raos syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene Allah tasih paring kathah kanikmatan dumateng kita sedaya ing antawisipun nikmat sehat lan nikmat sempat lan langkung saking menika kita pinaringan nikmat ingkang langkung ageng malih inggih menika ingkang arupi nikmat hidayah utawi nikmat pituntahipun Allah. Kanthi nikmat hidayah menika kita dipun bimbing dening Allah ginakaken kesempatan lan kesehatan ingkang kita tampi kagem nindakaken ketaatan. Kalebet ketaatan ingkang kita nindakaken wonten ing injil punika. Salawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun, lan lumeberipun dumateng para pemilikipun ingkang tansah nindakaken menapa ingkang dados tulodo lan sunah-sunahipun. Mugi-mugi kalebet panjenengan kaliyan kula sedaya. Bapak Ibu para jamaah, menika suatu langkah sepisanan wonten pengawasan jihadi. Biasa niku tumuju betul kafir itu jam 7. Iki pun jam 6.18. Le ngaji itu telat, le rampung kudu tepat. Niki tujuh kula. Kenapa nggih dalaran ngeten nggih. Wonten setunggaling pangandikan ingkang ngendika ngeten, khairul kalami maqalla wa dalla. Sak becik-becike pangandikan iku mau sing ringkes tur mentes cekak aos. Semanten ugi ngaji niku sing apik, ngaji sedhela mawon ning panjenengan mudeng. Niki luwih becik tinimbang ngaji suwe panjenengan ra mudeng. Ning sing cilaka piwas ngaji sedhela jenengan isih ra mudeng. Di sini hukum. Jadi Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, enjing menika kita badhe bahas kegayutan kalian engkang sampun kala wingi kita tindakaken. Enjing menika pilihan presiden. Nek bar pilihan presiden jur nopo? Ngoten nggih. Jur turu apa jur padang apa jur nyambut gawe? Syukuran. Apa syukuran? Joget-joget. Kudul. Nah, kula mboten mangertos menapa hasil pilpres kala wingi menika sampun sesuai kalian pengajeng-ajeng panjenengan apa dereng? Menjawab kompak seru. Kamu kok belum sarapan itu ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Sasampunipun kita menika wau nggih, sasampunipun kita menika nindakaken pilpres kala wingi njur awake dhewe asring napa niku awake dhewe nembe mangertos awake dhewe ajeng napa niku nek awake dhewe langkung rumiyin mangertosi menapa to sejatine miturut
Islam menika kalenggahanipun utawi fungsi kepemimpinan menika. Fungsine pemimpin niku wau mung kanggo bimbing rakyate ana ing babagan kadunya tok utawa ugi bimbing rakyatipun kagem gayuh kepentingan akhirat. Menika perlu kita mengerti. Nah, nek miturut Islam ya, fungsi pemimpin menika wau ing antawisipun dipun terangaken dening setunggaling ulama agung ingkang asmanipun Imam Al-Mawardi. Panjenenganipun menika nyerat setunggaling kitab ingkang masyhur judulipun Al-Ahkam As-Sultaniyah utawi hukum-hukum kepemimpinan. Wonten ing mrika Imam Al-Mawardi niku jelaske bilih fungsi kepemimpinan menika wau menika al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi khirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan iku mau duweni fungsi ganti tugas-tugas kenabian. Tugas kenabian apa ingkang dipun ganti dening para pemimpin menika boten kok tugas anggenipun nampa wahyu ananging tugas ingkang arupi li khirasatid din, menjaga menegakkan agama. Menjaga agama menika menapa maksudipun? Menjaga agama menika menjamin keberlangsungan dakwah Islam di tengah umat manusia, menjamin terlaksananya nilai-nilai Islam di tengah masyarakat, termasuk menjamin berlakunya hukum-hukum Allah, hukum-hukum agama di tengah masyarakat. Niki tugas pemimpin yang berkaitan dengan menjaga agama. Nek ngoten, tugas pemimpin menurut Islam itu bukan hanya berkaitan dengan masalah keduniaan semata, melainkan pemimpin itu juga bertugas untuk menjaga agama. Jadi pemimpin menika wau miturut agami niku dheweke punya tugas dakwah, punya tugas syiar. Nembe ingkang kaping kalih wasiat-wasiat dunia dan melaksanakan urusan keduniaan. Niki tugas utami pemimpin. Termasuk mengurus mengurus kepentingan dunia, injil menika bertugas untuk memakmurkan rakyat. Bene rakyatnya makmur kados pundi, gawe kementerian makan siang gratis. Susu gratis. Niki gratis buat darane. Niki gratis tiap pagi rasa gawe kementerian, ya tak? Rasa gawe kementerian itu susah gratis. Rasa gawe majelis. Rasa gawe majelis. Niki. Dados dengan demikian maka tugas pemimpin menurut Islam itu selain membimbing rakyatnya untuk meraih kesejahteraan dalam urusan duniawi, ingkang langkung penting membimbing rakyatnya untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Nah, niki sing kudu dingerteni dening umat Islam. Kenging menapa jalaran kathah umat Islam menika ingkang dereng mangertos bilih tugas pemimpin itu antara lain yang paling penting itu juga menjaga agama. Gandeng ra ngerti mula akeh sing do kleru le bilih pemimpin. Iku wae. Kan iki sing nang nomor siji nomor loro. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimahullah, ya. Mila, ya. Sasampunipun kita mengertos bahwa tugas pemimpin itu demikian.
termasuk di dalam memilih pemimpin kalau wingi niku awake dhewe niku dalam rangka memilih pemimpin yang bertugas untuk membimbing menuju kesejahteraan akhirat dan kesejahteraan dunia sekaligus. Nah, saat ini awake dhewe pun ngerti hasilnya. Kira-kira senajan kok durung disahke awake dhewe pun ngerti hasilnya. Nek ngoten, sak sampunipun kita mangertosi hasilipun lajeng kados pundi? Pisan. Kita menika kedah ikhlas, kedah legowo nampi hasil pilpres kalau ini. Atur ya. Niki pun do ikhlas dereng. Wah. Ikhlas ngoten nggih. Niki termasuk nambani ati kula dhewe. Bene ikhlas nggih, awake dhewe kudu sadar pilih apapun hasil dari pemimpin yang muncul kemarin dalam pilpres menika wau, sedaya menika wau merupakan sunnatullah. Pemimpin yang muncul itu akan muncul sesuai dengan kondisi mayoritas rakyatnya. Niku awake dhewe kedah paham jalanan yang seperti itu merupakan sunnatullah. Terus sekalipun ngeten, nek rakyate niku mayoritas apik, pemimpin sing dihasilke niku pemimpin apik napa ora? Apik. Nek mayoritas rakyat niku duwe mentalitas wani pira. Niku pemimpin sing muncul niku pemimpin sing kalih sing wani pira niku. Niku pun rumus. Nek masyarakat niku oke-oke niku masyarakat sing duwe mentalitas singa macan kula pemimpin sing muncul juga pemimpin yang memiliki mentalitas singa, mentalitas macan. Nek rakyat niku oke-oke ngerombongan pedus, ngoten nggih. Niku mengke pemimpine sing muncul pemimpin apa? Kok dibahas? Niku gembel. Niku cekake ngoten niku logikane. Kene menapa? Nggih. Ada riwayat yang mengatakan begini, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian seperti itulah keadaan pemimpin kalian. Nek kowe kuwi oke-oke mujudake rakyat-rakyat yang suka bermaksiat, maka pemimpin yang muncul juga pemimpin yang suka bermaksiat. Kenapa demikian? Karena pemimpin itu muncul dari tengah-tengah rakyat. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau kemudian menjelaskan ka'anna a'maluhum dhaharat fi suwari mulukihim wa wulatihim, seolah-olah perbuatan rakyat itu akan tercermin pada kondisi para pemimpin mereka. Mulukuhum wa wulatuhum, mulukun raja eksekutif, wa wulatuhum orang yang diberi amanah kekuasaan, termasuk di sini adalah legislatif. Jadi baik para pemimpin eksekutif maupun pemimpin legislatif itu perbuatannya itu menjadi cerminan dari mayoritas perbuatan rakyatnya. Apa niku? Fa in istaqamat mulukuhum wa ulatuhum. Jika rakyatnya itu istiqomah, maka istiqomahlah pemimpin mereka. Wa in adalu adalat alaihim. Jika rakyatnya itu suka berbuat adil, pemimpin mereka itu juga pasti suka berbuat adil. Wa in jaru jarat alaihim. Dan jika rakyatnya itu suka berbuat buruk, maka pemimpin mereka itu juga pasti akan suka berbuat buruk. Wa in dhahara fihimul makru wal khati'atu fa ulatuhum kadzalik. Dan jika di tengah rakyat itu berkembang
berkembang kondisi suka terhadap rekayasa, kong kali kong, maka yang terjadi pada pemimpin mereka pun juga demikian. Tetes perbuatan pemimpin itu merupakan cerminan dari mayoritas perbuatan rakyatnya. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika mengatakan hal ini bukannya tanpa alasan. Beliau mendasarkannya pada firman Allah engkang umelipun ini dalam surah Al-An'am 129 kalau tidak keliru. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu sebagai pemimpin bagi orang-orang zalim sesuai dengan perbuatan mereka. Nek rakyat zalim, maka Allah itu akan memberikan pemimpin bagi bangsa itu, pemimpin yang zalim juga. Orang zalim pun kalau rakyatnya itu adalah rakyat-rakyat yang istiqomah, maka Allah pun akan memberikan kepada mereka itu pemimpin yang istiqomah. Saat ini pemimpin jenengan saat ini zalim napa istiqomah? Nah, itu salah jenengan dewi. Ketika menjelaskan ayat ini, seorang mufasir ahli tafsir asmanipun Injil Fakhruddin Ar-Razi, beliau menulis satu tafsir yang berjudul Mafatihul Ghaib. Ketika menafsirkan ayat ini, Fakhruddin Al-Razi beliau mengatakan hadzal ayat tadullu ala anna ri'ayata idza kanu zalimin fallahu ta'ala ayyusallitahum zaliman mislahum. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jika rakyat itu kebanyakan adalah orang-orang yang zalim, maka Allah pun akan memberikan kepada mereka itu pemimpin yang zalim seperti rakyatnya. Wa iyatakhallasu min dzalik wa iyatakhallasu min amiril zalim fa'alaihi ayyatruku minal zulmi. Kalau rakyat itu ingin bebas dari pemimpin yang zalim, maka rakyat itu harus meninggalkan kezaliman. Begitu. Terus ayat ini serta penjelasan para ulama itu menjelaskan suatu sunnatullah kepemimpinan kepada kita semua, bahwa kalau rakyatnya itu mayoritas adalah mayoritas yang buruk, maka pemimpin yang muncul pun juga merupakan pemimpin yang buruk. Kalau rakyat itu menghendaki munculnya pemimpin yang baik, maka rakyat itu sejak sekarang harus berupaya untuk memperbaiki diri. Mungkin rakyat itu berupaya memperbaiki diri sehingga mayoritas rakyat itu menjadi mayoritas rakyat yang baik, maka pemilu yang akan datang atau setidaknya yang akan datang lagi utawa sing arep teko meneh mati itu akan muncul pemimpin yang baik. Dengan demikian maka munculnya pemimpin yang sesuai dengan kondisi rakyatnya itu merupakan sunnatullah. Sehingga dengan demikian kalau pemimpin yang muncul saat ini belum sesuai dengan harapan kita, awake dhewe kudu paham, kudu sadar bahwa memang seperti inilah sunnatullahnya. Apa nggih? Wong ikhlas derek. Nek sing dari ikhlas kula pun iso nambani. Ya, niki sing pertama. Kemudian yang kedua, kita itu perlu melakukan evaluasi diri. Bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia itu
itu belum paham bagaimana pedoman agama, petunjuk agama dalam memilih pemimpin. Nyatane, buktinya nopo? Nyatane mayoritas umat Islam di Indonesia itu mayoritas, tapi ternyata yang muncul sebagai pemimpin itu adalah pemimpin yang belum sesuai dengan kriteria-kriteria yang diberikan oleh Islam. Ini awal dhewe omong blogos atau apa aneh. Padahal agama ini telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Bagaimana kriteria pemimpin ideal menurut Islam? Bagaimana petunjuk para ulama di dalam memilih pemimpin? Tapi ternyata yang seperti itu, petunjuk agama niku wau niku do dikiwake kalah kalih amplop, betul Pak? Kalah kalih aspal, kalah kalih pendro, kalah kalih bansos. Dan yang prihatin ya, saya tidak tahu apakah ini valid maupun bukan. Tapi sebuah survei itu menunjukkan bahwa di kalangan warga Muhammadiyah itu sendiri, mayoritas itu memilih pasangan yang belum begitu sesuai dengan kriteria agama. Nah, padahal sudah cukup jelas ya bagi kita semua ya dalam kontestasi pilpres kemarin itu mana pasangan yang paling dekat dengan kriteria agama itu sudah cukup jelas. Kudune kalau mayoritas umat Islam di Indonesia itu tahu petunjuk agama dalam memilih pemimpin, maka yang menang itu adalah pemimpin yang memenuhi kriteria Islam. Nyatanya kok tujuh atau itu. Nah, kenapa kok mengatakan jalanan mayoritas umat Islam di Indonesia, termasuk yang saya warga Muhammadiyah, itu belum mengkaji secara sungguh-sungguh bagaimana petunjuk agama dalam memilih pemimpin. Padahal ini masalah akidah. Mula ke depan perlu sekali adanya kajian-kajian politik di kalangan warga Muhammadiyah. Selama ini yang banter itu kajian-kajian yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak. Nah, kajian politik disingkiri, ngerti Pak? Nah, dimoi. Mulai sekarang kajian politik itu harus diberikan kepada warga Muhammadiyah. Kenapa? Karena kajian politik ini termasuk bagian dari masalah akidah. Ada masalah muamalah di situ, tapi juga ada masalah akidah di situ. Kepada siapa kita itu harus memberikan loyalitas, kepada siapa kita itu harus berantipati. Ada istilah al-wara wal-bara. Al-wara itu loyalitas, kesetiaan. Al-bara itu berlepas diri, antipati. Kepada siapa kita itu memberikan kesetiaan, dan kepada siapa kita itu menolak, itu merupakan masalah akidah yang perlu dipahami oleh umat Islam. Termasuk dalam masalah politik itu ini ada masalah loyalitas, kesetiaan, ada masalah kepada siapa awal itu harus menolak, berantipati. Nah, kamangka Kanjeng Nabi niku ngendika, man istamala amilan wa huwa ya'lamu anna fihim aula minhu bidzalik. Barang siapa yang memilih seorang pemimpin dan dia tahu bahwa ada orang lain yang lebih utama dan lebih capable, lebih mampu untuk dipilih daripada orang yang telah dipilihnya. Wa ya'lamu ala kitabi wa sunnah, dan orang yang lebih paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ning kok panjenengan milih wong sing selain itu, ana wong sing luwih paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah,
ada orang yang lebih mampu untuk dijadikan sebagai pemimpin. Ning jenengan mboten pilih niku malah luwung milih liyane. Faqad khanallaha wa rasulahu wa jami'al muslimin. Maka berarti dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, dan berkhianat kepada kaum muslimin. Niki konsekuensi dari salah memilih pemimpin. Nah, apa tak? Dianggap sebagai orang yang berkhianat kepada Allah, Rasul, dan kepada seluruh kaum muslimin. Apa niku? Nah, ini juga merupakan masalah yang perlu dipahami oleh umat Islam. Ulang itu tumbuh pertanyaan pada hati saya, wong Islam ini do ngerti orang bahwa ancaman Kanjeng Nabi kaya ini mau. Dan Nabi itu kan juga di antara hal yang paling ditakutkan oleh Nabi, inna mimma atakhawafu ala ummati a'immatan mudhillin. Sesungguhnya di antara yang saya takutkan akan menimpa umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan itu kata seperti pemimpin yang tidak mengajak rakyatnya kepada kebahagiaan akhirat, malah justru menjerumuskan. Termasuk pemimpin yang menganjurkan untuk menerima suap atau dikutuk. Itu kan pemimpin yang menjerumuskan kepada kesesatan. Nah, kalau begini ya, yang kedua itu kita umat Islam termasuk warga Muhammadiyah itu perlu melakukan evaluasi. Kenapa umat Islam kok mayoritas itu pilihannya belum sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama? Setelah evaluasi maka perlu direncanakan, direkayasa supaya untuk pemilihan berikutnya itu pemimpin yang muncul itu adalah pemimpin yang lebih mendekati kepada kriteria agama. Caranya adalah dengan mulai memberikan kajian-kajian tentang politik Islam. Ini kaping kali. Kaping tiga ini pun ya, kita itu setelah memilih pemimpin itu juga punya kewajiban untuk melakukan pengawasan, mengawasi pemimpin. Kenapa jalanan yang kita berikan kepada pemimpin kita itu sebetulnya adalah amanah. Dan ketika orang itu telah diberi oleh amanat, maka orang yang memberikan amanat itu juga wajib untuk mengawasi agar amanatnya itu dilaksanakan. Nalikanipun Umar bin Khattab menika dipun angkat sebagai khalifah, maka pidato Umar yang pertama waktu itu kados pundi? Ngeten iki wonten ngajengipun rakyat. Itu Umar itu mengatakan, idza ra'aitum fiya i'wijajan faqawwimu. Jika kalian melihat pada diriku ini ada penyimpangan-penyimpangan, maka tolong luruskanlah. Niki pidatone Umar bin Khattab. Jadi Umar itu meminta kepada rakyatnya untuk meluruskannya. Seandainya Umar itu ketika melaksanakan tugas sebagai khalifah itu melakukan penyimpangan-penyimpangan atau belum melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka Umar itu meminta kepada rakyatnya supaya rakyatnya itu belum kelempeng mau meluruskan. Ketika mendengar kalimat Umar ini, lantas rakyatnya kados pundi? Nah niki zaman Umar nih, ada seorang sahabat itu yang kemudian dia itu menghunus pedangnya, terus diacungi ngaten niki, terus jawab dumateng Umar, ya Umar, idza ra'aina fikum i'wijajan laqawwamnahu bisuyufina. Wahai Umar, seandainya kami melihat pada diri Anda itu ada penyimpangan-penyimpangan, maka sungguh kami akan meluruskan Anda dengan pedang-pedang kami. Nek rojo presiden zaman saat ini, nek rakyatnya wonten sing ngoten niku terus pripun kira-kira?
sesuai pun hilang rakyat itu, hilang rasa orang itu. Nah, tapi Umar bin Khattab ketika rakyatnya ada yang bersikap demikian, maka beliau hanya tersenyum dan membenarkan sikap rakyatnya itu. Bahkan beliau merasa bangga karena rakyatnya punya keberanian untuk meluruskan pemimpin. Karena ya, sebagian dari jihad yang paling besar itu adalah afdhalul jihadi, jihad yang paling utama ini qaulul haqqi inda amirin jair, menyampaikan ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang buruk, pemimpin yang busuk ini. Nah, terus kan dikatakan ini menunjukkan kepada kita semua tentang bolehnya, bukan hanya boleh, tetapi keharusan untuk ikut mengawasi kepemimpinan pemimpin dalam semua levelnya, mulai dari presiden sampai paling bawah. Ini kenapa? Nah, Bapak Ibu warahmatullahi ya. Kemudian engkang pungkasan ini kewajiban kita setelah kita menerima hasil pilpres itu adalah kita mentaati dan mendoakan pemimpin meskipun awake dhewe niku ora seneng. Alam mar'il muslim, kata Nabi, bagi setiap orang muslim as-sam'u wa ta'ah fima kariha au ahabba. Mereka itu harus taat dan mendengarkan pemimpin dalam hal-hal yang mereka itu suka atau mereka itu benci. Illa ayyuh marabi ma'asiyah, kecuali jika rakyat itu diperintahkan untuk bermaksiat. Jadi meskipun pemimpin itu tidak kita sukai, tetapi ketika pemimpin itu tidak memerintah kepada kita untuk bermaksiat, maka kita harus mendengarkan dan taat. Ya termasuk dalam hal ini, meskipun seandainya pemimpin ini adalah pemimpin yang bukan pilihan kita, tetapi ketika pemimpin ini memerintahkan kepada kita kebaikan, awak itu tetap taat. Tetapi ketika pemimpin ini memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat, untuk melakukan sesuatu yang di luar nilai-nilai agama, maka fala sam'a wala ta'ah, tidak ada kewajiban untuk taat dan mendengarkan kepada mereka. Lajeng sasampunipun menikah, kita menikah wau dipun dawuhi juga untuk mendoakan para pemimpin. Salah saking donga ingkang paling mustajab niku donga napa Bapak Ibu? Dakwatul ghaib, dakwatun min zahril ghaib, atau doa yang dipanjatkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan orang lain itu. Doa kebaikan itu. Doa kebaikan ya. Terus kula ndongake tiyang sanes. Sing kula dongake niku ora ngerti nek kula dongake. Maka doa ini adalah doa yang mustajabah. Doa yang makbul. Termasuk seandainya kita itu mendoakan kepada rakyat kita, kepada rakyat kita, kepada presiden kita, atau dengan doa kebaikan, dan sang presiden itu mesti ngerti, wong kenal kan kalian jenengan boten Pak, maka insya Allah doa ini adalah doa yang mustajab. Maka kita itu dianjurkan untuk mendoakan para pemimpin kita. Sehingga Imam Malik salah satu imam mazhab, beliau itu mengatakan, lau anna li da'watan mustajabatan latakhartu li ulil amri. Seandainya aku ini memiliki satu doa yang mustajab, maka doa itu tentu aku simpan untuk aku berikan kepada
ulil amri, kepada penguasa. Imam Malik secara tersirat menunjukkan pentingnya kita itu mendoakan penguasa, senajan penguasa itu adalah penguasa yang kita benci sekalipun. Meskipun awal itu sengit, tapi kita itu tetap diperintahkan untuk mendoakan kepada penguasa tersebut. Untuk apa? Demi kebaikan kita bersama. Niki sing kudu ditindakake dening kita sedaya, khususipun umat Islam warga Muhammadiyah. Setelah kita itu ikhlas menerima hasil pilpres, senajan to ya suwe ikhlas, ngoten nggih. Suwe ikhlas. Tetapi bagaimanapun itulah yang harus kita lakukan. Setelah itu kemudian kita berupaya untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan itu sesuai dengan kemampuan kita. Tentu melalui keterwakilan kita lewat masyauki atau lewat saudara-saudara kita di DPRD. Kemudian kita itu juga berupaya untuk mendoakan kepada para pemimpin. Itulah yang dapat kita lakukan setelah pilpres ini. Insya Allah dengan demikian makanya Allah itu akan melimpahkan kebaikan kepada kita untuk tahun-tahun atau untuk saat-saat berikutnya. Seandainya lakukan pilih menawa rakyat setunggalin negari menika bertakwa kepada Allah. Laukan ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya rakyat suatu negara, suatu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan menurunkan kepada mereka barakah, kebaikan-kebaikan dari langit dan dari bumi. Kebaikan-kebaikan itu antara lain berupa Allah itu akan memberikan kepada kita itu pemimpin yang baik. Mugi-mugi 5 tahun ke depan Allah estu memberikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang sesuai dengan harapan kita. Ngaten nggih? Jadi kalau kita dumugi semanten lan nggih, mugi-mugi wonten manfaatipun, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kula mengasihi nasrun minallah wa fathun qarib wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kami mantul nanti